Oke, halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba menjelaskan satu konsep dasar yang menurut saya sangat penting untuk saya bagikan dan kawan-kawan ketahui dalam eh, konsep analisa saham memakai metode value investing. Jadi dalam metode menilai perusahaan berdasarkan valuasinya, indikator yang cukup penting yang sering dipakai yaitu adalah PER. Apa itu PER? PER itu adalah singkatan dari Price Earning Ratio. Rasio harga dibandingkan dengan earnings-nya, laba per sahamnya, EPS-nya, earning per share. Nah, PER ini sangat berguna untuk kita gunakan untuk mendeteksi bahwasanya berapa lama kita akan balik modal, perkiraan kira-kiranya berapa lama dari saham tersebut. Misalnya gini, saya menganalisa saham ABCD dijual di harga Rp1.000 di market. Nah, setelah saya cek EPS-nya, earning per share-nya, atau dalam bahasa Indonesia-nya laba per sahamnya, itu Rp500 di tahun 2023. Oke. Maka kalau saya membeli saham ABCD ini di harga 1.000 dengan saya beli dia dengan bisnisnya pada saat laporan keuangan tahun 2023 itu, maka PER-nya 2 kali. Kenapa PER-nya 2 kali? Karena laba per sahamnya 500. Oke, setelah saya cek laporan keuangannya kuartal 4. Nah, harga sahamnya saya beli di harga 1.000. Kalau saya membeli saham satu lembar perusahaan ABCD itu di harga 500 dan di harga 1.000 dan ABC perusahaan ABCD ini mampu menghasilkan 500 laba per saham, artinya saya hanya butuh 2 tahun masa investasi untuk bisa balik modal, ya kan? Logisnya gitu. Nah, PER ini menjadi indikator untuk mengasumsikan apakah saham yang kita beli ini berada di harga wajar, harga kemahalan, atau harga kemurahan atau under value. Nah, waktu ini salah satu contoh yang cukup fantastis ketika terjadi krisis keuangan di tahun 1998, Pak Lo Keng Hong membeli saham UNTR di 250. Sementara beliau menganalisa pada saat itu laporan keuangan kuartal atau laporan keuangannya tahun 98 itu laba per sahamnya 7.800. Gak logis artinya kan? Masa kalian punya perusahaan, kalian ngasilin untung 7.800 per lembar saham yang kalian terbitkan, yang beredar gitu kan. Nah, sementara di market, di bursa, harga saham kalian 250. Artinya kan itu jauh kali ketimpangannya. Nah, itulah yang dinamakan Mercy harga bajai. Jadi perusahaan yang sekelas Mercy dihargai seharga bajai. Itulah peluang yang sangat besar untuk mendapatkan keuntungan di bursa saham. Artinya kita membeli sahamnya itu sangat murah sekali itu. Cuman per 0, berapa kali itu berarti kan? Kalau sampai laba per sahamnya 7.000, harga sahamnya 250, ya kan? Nah, coba kita hitung ya. Misalnya Pak Lo Keng Hong kemarin dia beli harga sahamnya di 250 dibagi dengan laba per sahamnya di tahun 1998 7.800. Nah,
0,03 kali, bahkan nggak sampai 1 kali kan. Jadi itu adalah misprice yang luar biasa. Tapi kejadian seperti ini hanya terjadi mungkin 1 kali 10 tahun, 1 kali per 20 tahun, bahkan 1 kali 100 tahun mungkin. Kenapa? Karena peluang semacam ini hanya akan terjadi apabila terjadi krisis ekonomi yang sangat-sangat luar biasa mengguncang negara tersebut, dalam hal ini negara Indonesia, negara kita kan. Nah, tetapi dalam kondisi normal, ekonomi normal, ataupun ya fluktuatif dikit, nah indikator PER ini menjadi patokan yang sangat berguna untuk kita menganalisa saham. Misalnya, kita langsung ke contoh. Nah, ini ada saham di sektor energi. Saham di sektor energi ini, di kepala kita yang pertama kali muncul adalah saham tipe pembagi dividen yang royal. Oke. Nah, misalnya kita lihat Adro nih, Adaro Energi ya. Nah, harga sahamnya pada saat ini di tanggal 3 Januari 2024 2.410. Oke, 2.410. Nah, ini kan tahun 2023 udah berakhir nih, tapi laporan keuangan kuartal 4 belum terbit. Jadi kita belum tahu laba dari Adro ini berapa di kuartal 4. Nah, ini nanti kita pakai teknik asumsi yang akan saya jelaskan di video berikutnya. Tapi di sini saya kasih contoh dulu ya. Untuk asumsikan PER, apakah kita kemahalan beli harga saham tersebut. Nah, misalnya, ini kita lihat di sini income statement secara kuartalnya. Nah, ini ada total pendapatan kuartal 1 2023, kuartal 2, kuartal 3 dari Adro. Nah, kita langsung lihat yang earning per share-nya. Oke, laba per sahamnya. Nah, ini EPS-nya, earning per share dari Adro kuartal 1 2023 214,47. 214,47. Kemudian kita tambahkan kuartal 2-nya 195,32. Kemudian 180,38 di kuartal 4. 180,38. 180,38. Nah, dapatlah kita hasil laba per saham Adro atau EPS-nya per kuartal 3 2023. Dalam kuartal 3 itu artinya kinerja selama 9 bulan sampai September kan. Nah, 590. Oke, 590. Nah, untuk mengkalkulasi berapa PER kita pada saat kita beli Adro di harga 2.410 misalnya, iya, artinya kita harus asumsikan berapa laba per saham Adro di kuartal 4 2023 nanti kan. Nah, caranya kita bagikan aja 3, kita cari rata-ratanya karena ini adalah total dari laba per saham 3 kuartal kan. Nah, dapatlah rata-ratanya 196. Ya udah, kita tambahkan aja 196. Jadi asumsi kita Adro itu menghasilkan laba per saham Rp196 di kuartal 4. Nah, bisa lebih bisa kurang tergantung labanya, ya kan? Tapi inilah asumsinya, cara kita mengasumsikannya supaya kita bisa menghitung berapa per ketika kita beli saham Adro di harga sekian kan. Nah, dapatlah 786. Artinya, perkiraan kita laba per saham atau earning per share Adro di tahun 2023 adalah 786. Nah, kalau 786 laba per sahamnya, berapa pernya ketika kita beli di harga 2.410, ya kan? Ya udah tinggal kita bagikan aja 2.410 dibagi 286. Nah, maka kita membeli Adro di PER hanya 3,06 kali. Ya 3 kali lah itu anggapannya kan. Nah, artinya kita bisa asumsikan kalau kita beli Adro di harga 2.410, maka dalam waktu 3 tahun kita bisa balik modal dari masa investasi kita. Itu artinya price earning ratio. Nah, masalah teknik asumsi, kalkulasi, PER tadi, supaya kita bisa menerka ke depan, nanti saya akan kasih tahu di konten berikutnya. Dan ini dulu yang cukup mendasar dan yang cukup penting
untuk kita pahami dalam metode analisa value investing yang seperti dilakukan Pak Low Keng Hong. Beliau juga sangat mementingkan valuasi pair ini dalam cara dia menentukan beli saham atau enggak gitu. Nah, apakah Adro adalah wonderful company? Menurut saya jelas iya. Kenapa? Karena kriterianya seperti yang diajarkan Pak Low Keng Hong, labanya besar, manajemen tata kelolanya bagus, apalagi Adro ini rutin bagi dividen. Kan? Itu dasar teoritisnya saya mau mengatakan Adro wonderful company. Karena di tahun 2022, di laporan tahun 2022, Adro adalah termasuk 10 perusahaan di Indonesia yang membukukan laba bersih terbesar. Dia nomor 4 atau nomor 3 kalau nggak salah, di bawah Bank BRI, Bank Mandiri, kemudian kalau nggak salah Astra atau Adro, saya lupa. Pokoknya dia antara peringkat 3 atau keempat. Artinya dia wonderful company karena bisa menghasilkan laba yang besar. Tanpa tata kelola perusahaan yang bagus, perusahaan itu tidak akan bisa menghasilkan laba yang besar, ya kan? Kemudian dia rutin bagi dividen. Nah, sekelas Adro dijual di pair 3 kali dan bagi dividen, itu sangat nyaman kali kita megangnya. Nah, nanti kita akan jelaskan dari sisi valuasi atau price to book value. Salah satu indikator yang terpenting juga dalam analisa value investing. Oke kawan-kawan, demikian analisa saya dan penjelasan kali ini untuk price earning ratio. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.